seorang wanita harus menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan sepanjang hidupnya. Ada sih beberapa yang menyenangkan, namun tidak berlangsung lama dan lebih banyak menderitanya. Film dengan judul Antes de Morir Piensa en Mí yang dirilis pada tahun 2008 yang lalu akan menceritakan kehidupan seorang tante yang kurang beruntung. Namanya adalah Nina, seorang wanita berusia kurang lebih 40 tahunan. Di awal film terlihat dia berteriak memanggil seseorang yang bernama Miguel yang tidak lain adalah suaminya. Sayangnya, bukan panggilan untuk makan siang atau hal yang lain, tapi panggilan panik karena Miguel baru saja menghabisi seseorang. Siapakah seseorang itu? Nina menikah dengan Miguel beberapa tahun yang lalu, tapi sepertinya terpaksa. Usia mereka terpaut cukup jauh. Menikah di dalam gereja dipandu oleh seorang pastor. Tapi kocaknya Miguel lupa di mana dia menyimpan cincin pernikahannya. Sehingga jadi tontonan yang agak lucu. Tidak banyak mengundang orang, hanya seorang wanita parubaya yang tidak lain adalah ibunya, Nina. Setelah menikah mereka hidup seperti kebanyakan orang pada umumnya, makan bersama-sama sambil mengobrol tentang masa depan. Miguel terlihat diinterogasi oleh beberapa pihak berwajib atas kasus yang dia lakukan. Tentu saja Miguel berbelit-belit saat ditanyai. Begitu juga dengan Nina. Meski tidak mendapatkan penekanan, namun dia tetap harus berkata jujur apa yang telah terjadi di rumah mereka. Dari kecil Nina sudah hidup penuh dengan masalah. Hidup Nina dirawat di sebuah panti untuk anak-anak yang terlantar. Punya sahabat bernama Teresa, namun kedekatan mereka tidak berlangsung lama karena Teresa meninggalkannya dan harus menjalani hidup masing-masing. Padahal hanya dia yang dia punya. Lalu bagaimana dengan ibunya? Ibunya Nina bercerai dengan suaminya sudah lama dan kini dia lebih sibuk dengan yang lebih muda darinya. Kala itu Nina gak sengaja melihat mereka lagi persiapan mau tempur. Nina udah minta maaf tapi tetap aja kena gampar dari ibunya yang agak kejam dan seolah-olah tidak menerima kehadiran Nina di dunia ini. Padahal Nina itu udah berusaha untuk jadi anak yang berbakti dan sayang pada ibunya, tapi tetap aja tatapannya sinis. Atau mungkin dia mau jadi luluh. Pernikahan Nina dan Miguel tampaknya tidak berjalan dengan baik. Nina saat diajak begituan sepertinya ingin menolak tapi gak bisa. Mungkin dia merasa risih karena main sama orang yang lebih tua darinya. Ya, lebih baik kalian nonton sendiri film fullnya ya. Miguel ini sebenarnya orang baik, tapi kalau di kerjaan dia terlihat galak sama anak buahnya. Ya, meski terkadang terjadi perdebatan dengan rekan kerjanya yang bernama Abogado yang mengklaim lebih paham mesin karena lulusan sarjana dibandingkan Miguel yang hanya lulusan SMA. Suatu hari Abogado diundang makan malam bersama mereka. Disitulah Abogado seperti melihat bidadari yang kehilangan sayapnya. Tatapan itu tidak bisa bohong. Bahkan Miguel pamer pada Abogado punya istri yang mantap. Sayangnya sehabis dari makan-makan, Abogado dan Nina justru melipir ke kos-kosannya dan ya terjadilah. Menang banyak sih Abogado ini. Tapi ternyata ada tujuannya. Miguel dan Nina udah merencanakan hal ini. Miguel sepertinya punya tujuan lain. Tapi masalahnya Nina seperti keterusan. Kalau dilihat-lihat, ibunya Nina ini mantap juga. Kenapa nggak Miguel sama dia aja? Dan sepertinya ibunya Nina ini naksir sama Miguel. Sejak kenal sama Abogado, Nina jadi agak renggang sama Miguel. Ini justru di luar dari rencana. Bahkan diajak begituan juga nggak mau sekarang. Justru ibunya Nina yang berpihak pada Miguel. Dah lah ya, lebih baik mereka bersama aja mendingan. Kalau kalian lebih memilih emaknya atau Ninanya? Endingnya Nina ingin meninggalkan Miguel dan kabur bersama Abogado. Nina dijanjikan hidup yang lebih baik dan bahagia. Tapi terjadi perselisihan di sana dan Miguel tidak menyukai hal tersebut. Abogado menunggu Nina di luar supaya tidak terjadi keributan lebih lanjut. Miguel kali itu tidak terlihat untuk sementara. Ternyata dia menghabisi Abogado di luar rumah. Nina panik dan buru-buru mengajak Miguel untuk menyembunyikan jasad Abogado. Pengadilan dilakukan untuk menentukan hukuman apa yang pas untuk mereka. Di persidangan, Nina mengaku pada hakim dia memotong-motong tubuh Abogado lalu menghidangkannya sebagai makanan dan dimakan bersama-sama termasuk ibunya. Agak ngeri ya, tante cantik ternyata punya sifat yang sedikit agak buas. Ya, pada akhirnya film selesai dan Nina beserta Miguel
harus menerima hukuman dan ganjaran karena perbuatannya sendiri. Itulah tadi alur cerita film Antes de Morir Piensa en Mí. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.